Selamat bertemu kembali dengan kami dari ECX Software. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial berkaitan dengan aplikasi EAV01. Sebagaimana di awal yang pernah saya sampaikan, berkaitan dengan aplikasi ini memang diperuntukkan bagi usaha atau bisnis UMKM dengan skala yang memang masih relatif kecil, tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu banyak pengguna gitu ya. Jadi ini memang lebih kepada untuk pengguna single, artinya tidak untuk multi, tidak untuk banyak pengguna. Baik, untuk kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana kita mulai dengan modul setup. Baik, kita kembali ke aplikasi. Pada awal permulaan kita coba klik menu ya, menu. Nah, kemudian kita masuk ke menu master. Bapak Ibu sekalian, dalam satu prinsip akuntansi yang memang kita ketahui bersama, sebelum sesuatu itu dimulai, tentunya kita memang harus mempersiapkan dulu istilahnya akun perkiraan yang nantinya merupakan satu 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 media untuk melakukan pencatatan bisnis kita atau transaksi bisnis kita, yang diwakili nanti oleh akun-akun yang nanti kita akan setting gitu di dalam aplikasi ini. Seperti contohnya misalnya kita mencatat transaksi pembelian bahan baku misalnya atau pembelian barang dagangan, tentunya kita nanti perlu akun kas atau akun bank, akun persediaan misalnya begitu ya. Kemudian kalau misalnya kita melakukan pengeluaran untuk biaya-biaya, kita nanti perlu akun-akun biaya, mungkin contohnya misalnya akun untuk biaya gaji, biaya pengiriman barang misalnya gitu kan, atau biaya-biaya promosi, biaya iklan misalnya gitu, atau biaya-biaya administrasi yang menunjang kegiatan operasional kita, seperti misalnya biaya ATK, biaya untuk materai misalnya gitu ya. Nah, itu semua pos-pos tadi yang disebutkan oleh saya itu membutuhkan namanya akun perkiraan ya. Nah, akun perkiraan ini merupakan hal yang mesti di awal kita lakukan setup gitu ya. Baik, dalam menu ini ada namanya referensi akun perkiraan ya, kita coba lihat ya. Nah, di dalam akun perkiraan ini, di dalam daftar referensi akun ini ada poin-poin seperti sebelah kiri, yang paling kiri ada statement, kemudian ada kode statementnya, ada kategori, ada kode kategori, kemudian ada sub kategori, dan juga kode sub kategori. Ini memang fungsinya daftar ini mengklasifikasi daripada akun-akun tadi ya. Jadi misalnya akun bank, akun kas, akun persediaan, akun piutang dagang misalnya, atau hutang dagang, itu adalah akun-akun yang nanti dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam referensi akun. Yang mana nanti referensi akun ini menjadi satu klasifikasi yang akan ditampilkan di dalam laporan keuangan. Semisal dalam standar akuntansi kita bahwa penyajian neraca itu harus dikelompokkan misalnya seperti aset,
ya, kemudian kewajiban, kemudian modal, seperti itu. Nah, lalu dari aset itu kita kelompokkan lagi menjadi aset lancar, seperti dalam layar kita lihat dalam kategori itu ada aset lancar, aset tidak lancar, ada aset lainnya. Jadi aset lainnya ini aset yang memang tidak masuk dalam kelompok lancar atau tidak lancar. Biasanya ini semacam ada hak cipta atau misalnya copyright gitu ya, yang tidak berwujud gitu ya, aset-aset seperti itu. Kemudian hutang lancar atau hutang tidak lancar, modal misalnya gitu ya. Nah, ini merupakan klasifikasi daripada akun-akun yang nanti kita akan gunakan. Yang pertama, sebagai level tertinggi dari akun itu ada namanya statement dalam konteks aplikasi yang kami buat. Terdiri dari aset, kemudian ada kewajiban, kemudian modal, kemudian pendapatan, beban, ada pendapatan dan beban lain-lain. Jadi ini memang pos yang kita peruntukkan bagi pendapatan atau biaya yang di luar daripada kegiatan operasional ya. Jadi ini kalau pos pendapatan atau beban ini memang untuk kegiatan operasional yang berkaitan dengan operasional. Tapi di luar yang berkaitan dengan operasional itu kita masukkan dalam kelompok pendapatan dan beban lain-lain. Dan kemudian terakhir ini ada pajak PPH ya. Jadi memang setiap usaha tentunya kita juga nantinya akan ada kena pajak gitu ya. Nah, ini sebagai akun induk gitu ya dari klasifikasi akun kita. Nanti ini juga menjadi kebutuhan kita dalam hal penyajian laporan keuangan. Kemudian dari masing-masing pos klasifikasi ini, misalnya aset ini, itu kita kelompokkan lagi menjadi kategori ya dalam hal ini. Oh ya, ini kodenya sudah kita tentukan di sini ya. Misalnya aset itu ada kodenya ada 1, kemudian kewajiban ada 2, modal 3, pendapatan 4, kemudian beban 5, pendapatan dan beban lain misalnya 6, dan PPH pajak maksud saya 7. Jadi dari kode ini kita bisa setidaknya tahu, wow, kalau misalnya nomor 1 tuh itu maksudnya aset misalnya gitu ya. Kalau kemudian depannya 2 tuh pasti itu kewajiban misalnya gitu. Baik, untuk kelompok aset itu kita kelompokkan lagi ke dalam kategori ya. Nah, kategorinya itu misalnya dalam hal ini kategori aset lancar, kemudian aset tidak lancar untuk kategori aset ya. Nah, untuk kewajiban pun sama ya. Kewajiban itu juga ada hutang lancar, ada hutang tidak lancar. Kemudian untuk modal adalah modal ya, sama misalnya dalam hal ini. Kemudian pendapatan ini kita klasifikasikan ke dalam penjualan, ada diskon penjualan, kemudian ada retur penjualan. Nah, ini poin-poin ini pasti ada dalam satu kegiatan usaha ya. Namanya penjualan, lazimnya juga ada diskon penjualan atau mungkin retur, misalnya kan ada barang-barang yang cacat atau misalnya barang-barang yang memang tidak bisa dijual misalnya oleh rekan kita kemudian dikembalikan. Nah, kemudian juga kelompok beban ini kita ada beban operasional ya. Nah, ini beban operasional ini beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha kita ya. Nah, kemudian kelompok beban dan pendapatan lain ini ada klasifikasi pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain. Kemudian untuk PPH pajak sama PPH pajak karena nggak ada klasifikasi lagi. Nah, dari kategori ini kita subkan lagi menjadi subkategori. Karena di dalam kategori aset lancar ini nanti kita akan pecah lagi menjadi misalnya kas bank, kemudian piutang usaha, kemudian persediaan barang, ya, kemudian biaya dibayar di muka. Nah, ini sebetulnya biaya dibayar di muka ini apa aja sih? Sebetulnya banyak ya, nanti ditemukan dalam akun perkiraan yang kita gunakan dalam hal jurnal. Bisa nanti biaya asuransi, misalnya biaya uang muka, atau biaya-biaya sifatnya dibayarkan di muka gitu ya. Kemudian ada pajak dibayar di muka misalnya. Ini yang berkaitan kalau memang bisnis kita sudah mulai
ada unsur-unsur pajaknya gitu. Kemudian di aset tidak lancar ini atau aset tetap ya istilah lain, itu memang aset-aset yang kegunaan atau fungsinya itu memang jangka panjang ya. Jadi misalnya kayak tanah, bangunan, kendaraan, inventaris kantor, nah itu aset-aset yang tidak lancar. Dan ini sebagai konsekuensi daripada aset tidak lancar ini tetap ada penyusutan namanya gitu ya. Jadi nilai-nilai daripada bangunan, kemudian kendaraan dan inventaris itu tentunya kan akan susut ya. Setiap waktu fungsi atau kegunaan barang aset-aset tersebut memang makin lama akan makin berkurang. Nah ini fungsi daripada penyusutan ini adalah untuk menilai adanya penurunan aset gitu ya dari masing-masing aset tersebut. Dan ini tentunya ada standarnya yang sudah ditentukan oleh eh, dari IAI ya kalau nggak salah ya. Jadi Ikatan Akuntansi Indonesia sudah memberikan satu pedoman dalam penyajian laporan keuangan itu seperti apa gitu. Kemudian di hutang lancar misalnya, kita pecah lagi menjadi hutang usaha atau hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek gitu kan. Kemudian hutang pajak ya dari misalnya biaya yang masih harus dibayar, misalnya biaya gaji, biaya-biaya yang memang harus dibayarkan dulu untuk sebagai pengakuan biaya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian hutang lain-lain biasanya hutang yang tidak termasuk kategori di atas ini. Dan modal dipecah lagi dalam subkategori menjadi modal dan ada laba ditahan gitu. Laba ditahan ini adalah akumulasi daripada keuntungan atau kerugian perusahaan lah yang diakumulasi setiap bulan masuk dalam pos laba ditahan gitu. Kemudian ada breakdown dari penjualan, tetap penjualan karena kita nggak pecah lagi ya. Untuk diskon juga sama, retur sama, HPP atau harga pokok penjualan sama. Nah ini beban operasional dipecah lagi di dalam sub ini menjadi beban pemasaran dan promosi dan beban admin dan umum gitu. Jadi ini untuk operasional kita pecah menjadi dua kelompok gitu ya, biaya pemasaran atau promosi, admin dan umum. Kemudian untuk beban berikutnya beban penyusutan gitu. Ini berkaitan dengan aset tadi. Selanjutnya adalah pendapatan lain-lain, biaya lain-lain dan PPh pajak. Jadi ini referensi akun ya yang merupakan pengklasifikasian daripada akun-akun transaksi yang nanti kita akan gunakan sebagai pedoman dalam hal penyajian laporan keuangan. Demikian. Nah, kita kembali kepada akun perkiraan gitu ya. Oh maaf, tadi dalam konteks daripada referensi akun ini saya pikir untuk kebutuhan dalam aplikasi dalam hal nanti kedepannya di dalam penyajian laporan ini sudah mencakup hampir seluruh kebutuhan penyajian laporan sudah terpenuhi saya kira ya dalam penyajian ini gitu. Karena mungkin nanti kalau yang perlu kita tambahkan hanya akan ada di pos akun perkiraan saja gitu. Karena kalau ini sih klasifikasi ini sudah sangat mengakomodir kelompok-kelompok akun, misalnya kayak aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban ini udah pasti gitu ada gitu ya, nggak mungkin tidak ada. Misalnya ini kewajibannya nggak ada ya, mungkin saja memang, tapi secara standar kebutuhan penyajian tetap kita akan munculkan sebagai satu akun reference gitu ya. Jadi saya pikir nanti untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian daftar referensi ini cukup dapat kita gunakan sebagai standar akun yang kita pakai nanti ke depannya. Kemudian berikutnya adalah tambah akun perkiraan atau setup akun perkiraan. Bapak Ibu, dalam hal kebutuhan melakukan pencatatan daripada transaksi kegiatan usaha kita, itu memang kita bisa saja dalam konteks pencatatan konvensional atau manual tidak harus dipusingkan dengan namanya akun gitu ya.
Jadi kita catat saja misalnya pengeluaran untuk belanja ini, barang belanja itu misalnya. Untuk biaya ini, biaya itu sah-sah saja kita catat dalam buku catatan kita misalnya gitu ya. Tapi memang cara-cara seperti itu kan cara-cara manual yang untuk kebutuhan satu penyajian laporan itu kan akan sangat menyulitkan sebetulnya dalam hal nantinya kita membuat satu laporan gitu ya. Maka dibutuhkan adanya satu akun perkiraan gitu. Yang mana akun perkiraan ini nanti akan mempermudah kita dalam hal mengklasifikasi, mengelompokkan misalnya gitu ya. Transaksi-transaksi tersebut menjadi satu informasi yang terakumulasi, terposting dalam satu perkiraan yang jelas misalnya gitu ya. Dan penyajian yang lebih cepat tentunya dalam hal informasi gitu. Karena nanti digunakan atau menggunakan aplikasi yang kita buat ini gitu. Jadi tentunya akan sangat jauh berbeda bila mana kita bandingkan dengan cara-cara konvensional gitu. Nah, dalam daftar akun perkiraan ini sebetulnya saya coba membuat satu settingan akun ini sudah cukup mengakomodir banyak sebetulnya dalam konteks usaha perdagangan ya Bu ya atau Bapak ya. Karena pada umumnya memang tentunya dalam perusahaan dagang itu pasti ada namanya persediaan barang gitu ya. Tapi kecuali kalau jasa ya, mungkin jasa tidak ada gitu. Tapi dalam konteks ini misalnya perusahaan dagang gitu ya. Jadi pastinya dalam satu kegiatan usaha kita akan ada namanya pos kas atau banknya gitu kan. Nggak mungkin lah gitu ya, tidak ada bank atau kas gitu. Kemudian ada piutang kalau misalnya kita bertransaksi memberikan dengan cara kredit misalnya gitu ya. Atau persediaan barang itu sendiri, kemudian ini biaya di muka misalnya tadi ya. Tadi dalam referensi akun kita hanya sampai dengan memang subkategori. Jadi mulai dari statement ke kategori ke subkategori. Nah, akun itu adalah pecahan lagi daripada subkategori. Gitu. Jadi pecah lagi ke dalam kelompok akun yang lebih rinci. Misalnya contohnya kasusnya di sini ada kas bank. Kas bank ini nanti dipecah lagi menjadi kas kecil atau bank BCA atau nanti juga misalnya bank Mandiri atau bank BNI, misalnya ada beberapa bank kalau misalnya Bapak Ibu lebih dari satu rekening, ini nanti bisa dipecah di sini gitu. Ya, misalnya contoh gitu ya, saya kasih contoh. Ini ada bank BCA. Kita ingin menambahkan misalnya bank BRI misalnya ya. Nah, kita gunakan modul tambah akun. Ya, di depan kita sudah ada form, yaitu formulir penambahan akun. Jadi seperti yang tadi disampaikan, ada namanya referensi akun atau referensi akun dalam hal nantinya mengklasifikasi daripada akun perkiraan yang akan kita buat tadi termasuk dalam kelompok-kelompok mana gitu ya. Nah, misalnya dalam konteks tadi saya akan mencoba menambahkan akun perkiraan bank yang di dalam hal ini ada satu ya, Bank BCA. Nah, kita akan menambahkan satu akun lagi misalnya gitu ya. Dari Bank BCA ada tambahnya misalnya kita punya bank misalnya Mandiri gitu ya. Nah, pertama kita tentukan tipe akun. Tipe akun ini maksudnya adalah apakah akun itu termasuk dalam kategori debit atau kredit ya. Itu istilah lazim lah dalam akuntansi. Jadi kredit atau debit gitu ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan tipe akun ini, kelompok akun atau statement aset itu memang udah pasti masuk dalam kelompok debit. Jadi kalau kita konteks dengan debit kredit ya, sekilas informasi bahwa untuk yang kategori debit itu adalah aset, kemudian kewajiban gitu. Itu masuk dalam konteks tipe akun debit. Sementara kalau untuk pendapatan kemudian kewajiban dan modal itu masuk dalam kelompok kredit. Nah, kita tentukan misalnya tadi karena ini aset jadi masuk dalam kelompok
tipe akun debit. Nah, kita tentukan di sini debit. Kemudian statement akunnya masuk kemana gitu ya, karena tadi adalah kelompok aset, maka kita akan pilih statement akunnya aset. Kemudian kemudian kategori akunnya, jadi aset ini Bank BCA itu nanti akan masuk kemana gitu. Tadi kita udah tentukan aset, kemudian aset ini masuk kategorinya mana? Kategori adalah kategori aset lancar gitu. Kemudian dari aset lancar ini kita masukin lagi ke dalam subkategori. Nah, ini subkategorinya apa? Misalnya di sini kan pilihannya kas bank, piutang, persediaan. Nah, karena kita mau ngisi atau akun perkiraan tambahannya adalah bank, maka kita pilih kas dan bank. Nah, kemudian barulah kita tentukan di sini misalnya Bank Mandiri. Kemudian kita simpan. Nah, akun baru berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita lihat Bank Mandiri sudah muncul sebagai akun baru. Jadi secara otomatis sistem akan membuat satu kode akun baru untuk Bank Mandiri. Jadi kita nggak usah pusing-pusing akun satu apa ya tadi ya misalnya. Terus misalnya statementnya kan tadi satu misalnya, terus kategorinya apa ya, berapa ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing dengan kode-kode akunnya ya, karena sistem sudah melakukan itu. Jadi kita hanya cukup dengan memberikan nama akun itu apa. Misalnya tadi contohnya Bank Mandiri gitu. Tapi misalnya saya ingin nambahin ini Pak. Misalnya saya ada kategori misalnya contoh aja gitu ya, apa ya dalam hal ini. Misalnya ini aset lainnya nih. Ada Pak aset lainnya itu misalnya saya ada beli software Pak misalnya gitu ya. Ya itu tambahkan saja nanti gitu ya. Misalnya kita mau nambahin software di aset lainnya gitu ya. Kita masuk ke tambah akun, kemudian tentukan ya debit karena ini masuknya dalam kelompok aset, itu pasti debit. Kemudian statement akunnya kita tentukan aset, kemudian kategori akunnya kita tentukan aset lain ya. Tadi bedanya tadi kalau bank aset lancar karena masuk kelompoknya kelompok aset lancar. Nah, kalau yang software ini masuk ke aset lainnya, kita tentukan adalah aset lainnya. Kemudian sub kategorinya juga aset lainnya karena tidak ada lagi subnya ya. Nah, baru kemudian kita tentukan akunnya adalah misalnya software gitu ya. Software akuntansi misalnya gitu ya. Lalu kita simpan. Berhasil ditambahkan. Nah, ini nanti akan muncul di sini software akuntansi ya dengan kode 1030102. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk misalnya hal lain yang menyangkut akun perkiraan hutang atau pendapatan atau biaya pun sama sebetulnya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau menambahkan pos beban biaya, katakanlah di sini biaya operasional untuk kategori beban administrasi dan umum. Di sini misalnya ada kategori biaya yang belum ada dalam akun perkiraan yang standar yang disajikan oleh softwarenya IEAV 01 ini. Misalnya Pak di sini belum ada biaya untuk beban apa ya di sini misalnya kan untuk kesehatan udah ada, transport, listrik, komunikasi ada, rumah tangga juga ada. Katakan Pak saya ada biaya gudang misalnya untuk pemeliharaan gitu ya, kita sebut saja biaya pemeliharaan ya untuk semua kategori. Jadi kita tambahkan saja di sini tambah akun, kemudian kita tentukan tipe akun. Nah, karena biaya itu termasuk juga klasifikasinya adalah seperti halnya aset, jadi dia secara tipe akunnya adalah debit ya. Kemudian statement akunnya masuk ke mana? Nah, karena sifatnya beban, maka kita tentukan di sini adalah beban. Kemudian beban ini kategorinya akun apa?
beban operasional. Nggak ada pilihan karena cuma satu, beban operasional. Lalu kemudian dari beban operasional ini masuk kategori yang mana? Nah, itu yang mau kita masukkan sebagai apa? Kalau gudang tentunya kan berkaitan dengan admin dan umum. Jadi kita tentukan administrasi dan umum. Baru kemudian kita buat akun perkiraannya. Maaf tadi mungkin maksudnya ini ya, pemeliharaan ya. Jadi, misalnya pemeliharaan. Inventaris kendaraan, misalnya kendaraan ya. Nah, kemudian simpan. Nah, ini akun kendaraan akan bertambah di pos beban admin dan umum. Nah, di sini ya. Jadi sebagai akun baru di sini 05, 01, 02, 09 gitu. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya untuk ditambahkan di situ. Nah, kemudian itu berkaitan dengan akun perkiraan. Jadi akun perkiraan ini adalah sebagai satu awal settingan yang penting dalam hal nanti penyajian laporan keuangan, tentunya yang diawali dari transaksi, pencatatan transaksi yang diwakili oleh akun-akun perkiraan yang nanti kita akan tentukan dalam pencatatan gitu ya. Baik, kembali ke menu. Setelah kita tadi memahami bagaimana itu namanya referensi akun perkiraan, kemudian tambah akun. Nah, ada menu berikutnya yang masuk kategori master ini adalah data pelanggan. Kemudian data supplier, data barang, data aset. Nah, kita mulai dari data pelanggan. Nah, ini data pelanggan ya. Ini kebetulan sampel ya, sudah ada yang dibuat di dalam aplikasi. Misalnya kita mau bikin entry di sini langsung, sebetulnya nggak ada masalah ya dalam aplikasi yang kita buat ini gitu ya. Tapi kadangkala kalau memang jumlah si baris itu sudah cukup banyak misalnya ya, kita kadang-kala kan harus scroll dulu ke bawah, cari dulu yang paling bawah gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pusing dengan seperti itu, kita sebetulnya cukup dengan menggunakan modul form saja gitu ya. Jadi pada saat kita masuk ke dalam menu data pelanggan ini, kita langsung saja ketik enter data di sini. Nah, ini akan lebih mudah bagi kita, nggak usah pusing-pusing. Baris paling bawah kita cari itu yang kemudian kita tambahkan di situ. Jadi kita cukup pakai form aja ya. Contohnya misalnya kita mau nambahkan satu pelanggan kita. Nah, misalnya katakan, jadi kalau baiknya gini Bapak Ibu ya, untuk misalnya kalau si customer kita atau pelanggan kita itu dalam bentuk badan usaha lah, katakan PT atau CV gitu ya, atau UD gitu, atau mungkin juga perorangan lah, katakan bapak atau ibu, itu sebaiknya nanti disajikan PT atau CV-nya di belakang gitu ya. Jadi karena apa? Karena nanti untuk mempermudah kita dalam hal mensortir daripada data si pelanggan itu. Jadi kalau misalnya PT kan nanti disortirnya kena dari P, padahal misalnya PT abadi misalnya gitu. Jadi nanti si toko itu atau pelanggan itu akan diurutkan di urutan P gitu kan, PT gitu ya. Tapi kalau misalnya itu PT-nya disajikan di belakang, nanti akan disortirnya langsung dari A gitu kan, abadi. Jadi kita bisa lihat paling atas abadi gitu ya. Itu boleh tidak boleh saja karena itu juga tidak menyalahi gitu. Kemudian misalnya tadi contoh kita menambahin katakanlah kita menambahin PT gitu ya, misalnya Mandiri Sejahtera gitu ya, katakanlah PT tadi gitu ya. Ini jadi PT-nya di belakang gitu ya, supaya nanti memudahkan sortir data ya. Kemudian alamat, kita ketikkan alamat, misalnya contohnya di Jalan Sumbawa gitu ya, nomor 3 misalnya gitu kan. Kotanya misalnya Lombok gitu ya. Ini sih contoh saja ya.
kemudian nah ini berkaitan dengan diskon supaya nanti kita langsung terinput pada saat pembuatan faktur penjualan. Ya, ini kita isikan di data masternya gitu. Jadi nanti otomatis diskon itu akan membaca kepada diskon yang sudah ditentukan di dalam data pelanggan. Dalam contoh penyajian ini saya sudah berikan semacam informasi pada saat kita masuk ke diskon. Nah, cara pengisiannya adalah kalau misalnya kita mengisi 20% itu berarti kita ketikkan dari 0,2 gitu ya. Jadi ini kenapa nanti kalau misalnya langsung 20 nanti dianggapnya 200% atau 1000% gitu. Jadi 0,2 untuk 20% baru enter. Gitu. Kemudian TOP ini adalah berkaitan nanti dengan jangka waktu jatuh tempo, term of payment-nya gitu ya. Misalnya kita kasih waktu untuk si pelanggan itu katakanlah untuk jangka waktu kredit gitu ya. Itu 45 hari misalnya gitu ya. Nanti berkaitan nanti dengan jatuh tempo faktur. Dan kita bisa monitoring nanti dari sisi aging piutangnya gitu, dari umur piutangnya. Jadi kita bisa tahu nanti ini belum jatuh tempo atau sudah jatuh tempo atau malah sudah over gitu kan. Nanti di dashboard juga akan kelihatan mana-mana piutang yang sudah cukup lama misalnya gitu ya, kategori umur misalnya dari yang belum jatuh tempo dari 0 sampai 30 hari, dari 31 sampai 60 hari misalnya gitu kan. Kemudian 61 sampai 90 dan di atas 90 hari gitu kan. Nah, itu nanti diklasifikasikan seperti itu, nanti kita bisa tahu gitu. Oh, ini sudah masuk kategori di atas 90 nih, harusnya nih udah terbayar nih. Kalau masih ada berarti apakah bermasalah atau bagaimana gitu kan. Itu bisa kita kontrol seperti itu gitu. Nah, itu fungsinya, maka perlu adanya TOP di situ. Dan setelah kita isi, kita simpan ya. Ya kan? Ya, yes gitu ya. Data berhasil. Nah, seperti itu. Ini. Kemudian kita lihat tadi ya sudah muncul di sini. Mandiri Sejahtera yang solusi nombok 20% 45 hari. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk prinsipnya juga sama sebetulnya, untuk di supplier juga sama gitu. Jadi karena ini sifatnya hanya nambah record ya. Jadi baiknya memang dilakukan di sini. Tapi kalau misalnya di sini Pak, boleh saja gitu kan. Nanti kan nomor otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngisi di sini. Ya, karena ini nanti otomatis. Kalau ini diisi biasanya nanti error. Akan error ya. Kemudian isikan di sini misalnya contohnya mau nambah pelanggan supplier ya, maksud saya baru kita namanya misalnya bapak lah gitu ya, karena perorangan lah ini mah gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan baiknya predikat bapak atau ibu pun di belakang, misalnya Sumantri ya, Bapak Sumantri gitu ya, Sumantri gitu. Nah, ini baiknya gini Bapak gitu ya, karena apa, nanti pada saat sortirnya akan mudah gitu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, sui kode langsung otomatis akan terbentuk ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin kodenya berapa sih, itu terakhir nomor berapa sih, ya ini otomatis ya akan terisi. Nah, kemudian misalnya alamatnya di mana, Jalan Juanda gitu kan, nomor 38 misalnya gitu ya. Kamu lengkapnya silakan, misalnya kecamatan kelurahannya silakan diisikan gitu ya. Kemudian kotanya mana, misalnya Cirebon gitu ya. Nah, diskon yang diberikan berapa, misalnya di mana. Kalau dalam hal pengisian langsung ini beda dengan tadi yang melalui form. Kalau melalui form itu harus 0, sekian misalnya gitu ya. Nah, kalau melalui sheet langsung ini, sel langsung seperti itu kita ketikkan langsung ini misalnya 15% gitu ya. Nah, ini bedanya dengan form tadi seperti itu. Nah, ini langsung. Jadi nggak usah 0,5. Oh, 0, jadi 1,5% gitu. Nah, kemudian tinggal 35 hari. Nah, jadi bisa sih pada dasarnya menginput daripada pelanggan atau supplier baru itu langsung dari baris gitu, terbawah misalnya ya. Otomatis dia juga akan ke record. Cuman bedanya dengan yang di form,
Mungkin berkaitan nanti dengan pengisian diskon kalau di form itu. Nah, seperti yang dilihat di sini. Nah, ini harus diketikkan 0, gitu. Karena nanti dibacanya kalau di melalui form itu kalau langsung 20 nanti 2000% gitu kan, 20 per 100 gitu kan berarti ya. Seperti itu. Ini. Tapi kalau misalnya kita ngisinya di sini ini langsung saja misalnya 15% seperti itu. Nah, kemudian barang ya kita isikan. Prinsipnya sama, jadi kita boleh saja kita menambahkan dalam baris. Ya. Tapi kan nanti semakin banyak baris itu kan akan semakin bertambah terus sampai ke bawah kita kan nanti dipusingkan dengan harus ngisi yang paling bawah kan, harus scroll ke bawah. Jadi daripada pusing-pusing nanti kita harus nyari yang paling bawah, ya udah kita pakai form saja gitu, entry barangnya gitu kan, dan tidak perlu kita pusing juga dengan kode karena kode secara otomatis akan dibentuk oleh aplikasi. Kita hanya cukup mengisi nama, kemudian kategori. Ini kategori juga menurut saya juga penting karena ini juga untuk informasi juga sebetulnya dalam hal nanti di dashboard kita mau kita pakai kategori atau mau kita juga langsung ke barangnya. Biasanya kalau kita punya item-item varian-varian banyak, emang kalau si barang itu ditampilkan semua mungkin bisa banyak gitu. Tapi kalau misalnya kategori lah, misalnya kategori barang-barang rumah tangga misalnya, atau kategori barang A atau barang B, jadi yang ditampilkan misalnya per kategori saja gitu misalnya gitu ya. Tapi bisa saja nanti kebutuhan tertentu ditampilkan juga sampai ke unit-unit barang yang ada di kita gitu ya. Kemudian harganya berapa, kemudian juga ditentukan juga harga belinya berapa. Karena ini penting untuk nanti dalam hal hitung-hitungan HPP-nya berapa, untung ruginya gitu ya. Daripada penjualan barang tersebut bisa kita hitung seperti itu ya. Jadi contoh misalnya tadi kita menambahin barang nih, misalnya kebetulan kita di penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga tuh, misalnya kita beli tambah ini ya payung misalnya gitu ya, tinggal kita isikan aja payung warna misalnya gitu ya. Nah, kategorinya misalnya kebutuhan rumah tangga disingkat saja ya. Nah, satuannya misalnya pieces ya. Nah, harganya berapa ya, kita contoh saja misalnya harganya yang 75.000 gitu ya. Kemudian harga pokoknya berapa waktu kita beli, misalnya katakanlah 40.000 gitu. Kemudian simpan. Nah, di sini kelihatan sudah ada penambahan tadi yang kita input melalui form ya. Payung warna, ini satuan pieces, harga sekian. Oh, ini harganya salah nih, ini bisa kita edit di sini. Jadi kalau edit memang kita langsung saja di sheet-nya. Kalau di form kita nggak bisa, jadi sifatnya penambahan kalau di form itu. Kalau untuk ngedit salah nih, kita tadi misalnya ngedit ngentry di sini nih, wah salah nih, diskonnya bukan segitu, ya udah langsung editnya di sini saja gitu. Karena di form kita nggak bisa manggil lagi. Nah, kembali ke menu ya, berikutnya kita ada barang, aset maksud saya. Nah, aset ini biasanya yang memang yang kita beli itu inventaris kantor misalnya yang paling banyak ya pastinya, atau kendaraan gitu ya. Kalau bangunan sih pasti di awal biasanya gitu kan, apalagi tanah gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tinggal isikan saja, prinsipnya sama ya. Kalau ini karena simple sih, saya nggak ada form di sini, nggak sediain form, langsung saya diisikan di sini. Karena ini juga akan otomatis misalnya terisi. Misalnya kita laptop ya, beli laptop Lenovo misalnya gitu ya. Nah, ini otomatis ya, kodenya akan kebentuk juga gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke menu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi untuk tutorial berkaitan dengan setup master ini yang terdiri dari referensi akun, kemudian akun perkiraan dan data pelanggan, supplier atau barang dan aset, saya kira cukup sampai segitu ya disampaikannya. Tapi sebetulnya gini Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan nanti dengan data pelanggan atau data supplier atau data barang sekalipun,
Sebetulnya itu pada saat transaksi terjadi pun langsung bisa ditambahkan, tidak harus masuk dulu ke master ya. Misalnya contoh ya, sekilas aja ya saya kasih ilustrasi di sini. Katakanlah saya udah masuk pada modul faktur penjualan. Nah, pada saat kita mau menginput misalnya, ternyata si customer itu belum ada misalnya dalam daftar ini. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Gitu. Jadi sama dengan tadi yang kita di modul master pelanggan tuh, kita tambahkan dulu. Tapi jangan lupa nanti di refresh gitu ya. Setelah ditambahkan, mungkin keluar dulu baru masuk lagi gitu. Nanti baru ke refresh. Nah, kalau misalnya pelanggan kita udah banyak, kita bisa ketikkan langsung di sini. Misalnya contohnya misalnya Suber gitu. Oh, Suber. Oh, muncul kan. Tapi kalau misalnya sedikit sih boleh saja kita scroll juga di sini kan gitu ya. Nanti kalau misalnya udah, tinggal kita double klik di sini. Jadi kalau klik sekali dia nggak akan muncul. Tapi kalau di double klik dia akan muncul di dalam tabel ini gitu. Nah, seperti itu. Ini akan muncul ya, seperti itu. Nah, ini sekilas tadi ya berkaitan dengan pelanggan. Supplier pun sama gitu, pada saat kita input ternyata misalnya belum ada, ya kita tambahkan dalam form penginputan tadi yang ada di dalam modul faktur pembelian. Misalnya kalau untuk supplier barang juga bisa di modul pembelian atau di modul penjualan. Kemudian aset seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.